siap mau berangkat ya. Kita hari ini spesial. Biasanya di minggu kelima ini kita ada acara kebersamaan. Nah, kali ini kita mau berjalan-jalan walaupun secara virtual ke Rengas Dengklok ya, daerah Rengas Dengklok. Nanti ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Dan kita menempatkan beberapa orang juga tuh. Tadi kita lihat ada Bu Novita di gereja, ada Pak Clay di tempat pembuatan semprong, dan ada Pendeta Sosam yang bersama-sama dengan Oma yang akan memberikan kesaksiannya sedikit tentang hidupnya ya di lansia. Jadi dia tetap lansia juga tetap berguna loh. Jadi walaupun kita sudah usia lanjut tetap kita berguna. Nah, opa-opa, hari ini tentunya kita senang ya. Coba saya mau lihat dulu senyumnya. Harus tersenyum. Coba videonya dinyalakan. Kita senyum dulu. Kita senyum dulu. Yang ompong nggak apa-apa. Pak Gun, jangan mesem-mesem ya. Kita tetap senyum-senyum hari ini. Karena spesial. Kita nyanyi juga. Kita boleh bertepuk tangan di rumah masing-masing tentunya ya. Supaya nggak berisik. Karena hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Setiap hari pun penuh dengan sukacita ya. Nah, Ibu Bapak, kita akan memulai ibadah lansia kita, persekutuan lansia kita, yang dimana kita akan berbeda hari ini. Kita masih ingat ya lagunya, yang lagu umum deh. Saya hari ini nggak pakai teks karena supaya oma-oma mengingat kembali, hafal kembali. Karena kalau pakai teks, yang ada oma-oma nggak nyanyi tuh. Hanya nontonin video gitu ya. Jadi hari ini saya pengen oma-oma bisa menyanyi sendiri di rumah masing-masing. Nanti saya lihat siapa yang nggak nyanyi, waduh saya tampilkan biar bisa nyanyi. Enggak ya. Jadi hari ini kita akan bernyanyi bersama-sama, lagunya gampang. Lagu masih ingat ya? Hari ini harinya Tuhan. Bisa ya? Sambil tepuk tangan di rumah masing-masing dengan senyum dulu ya. Karena dengan tersenyum banyak efek sampingnya. Awet muda, ya, menghilangkan stres, dan kalau kita tersenyum ototnya yang dipakai cuma sedikit tuh, cuma 17 otot. Tapi kalau kita cemberut, ya marah-marah, terlalu banyak otot-otot wajah kita yang dipakai. Ayo kita tersenyum. Kita mau naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ya, saya ini ya, saya komando ya, oma opa nyanyi sendiri di rumah dengan tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Kedengeran fales apa merdu? Mau fales, mau merdu, kita tetap memuji Tuhan. Satu lagi ya, sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan. Hati yang gembira adalah obat, betul? Betul ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur tentunya. Jadi oma-opa masih hafal dong ya lagunya ya. Kita naikkan pujian ini lagi ya. 1, 2, 3. Hati kita bersuka gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang, tapi semakin
semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Tuhan senang. Sekali lagi hati yang gembira dengan tersenyum. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Baik, Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita akan berdoa untuk acara kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang indah. Setiap hari adalah hari Tuhan. Kami tentu mau bersukacita dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Sang Pemelihara hidup kami yang kekal. Pagi ini Bapak, kami menyerahkan kegiatan kami, Persekutuan Lansia, yang akan kami lakukan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, jemaat yang ada di Rengas Dengklok. Kami percaya dengan ibadah ini, kebersamaan ini kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkati juga Ibu Novita, Pendeta Sosam, Pak Clay yang sudah mengerjakan semuanya ini dengan sukacita. Tuhan memberkati supaya acara boleh berjalan dengan langsung, dan kami menyerahkan jaringan internet di rumah kami masing-masing supaya boleh berjalan dengan lancar, dan kami bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Kami menyerahkan persekutuan kami ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya serahkan kepada Ibu Novita supaya kita lebih lama jalan-jalannya. Silakan Ibu Novita. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Oma Opa semua. Ya, selamat pagi, selamat jumpa. Saat ini saya lagi ada di GKI Rengas Dengklok. Nah, kita mau sama-sama masuk ke GKI Rengas Dengklok ya. Tapi ngomong-ngomong di mana ya GKI Rengas Dengklok? Ini tadi saya perjalanan sekitar 2 jam perjalanan Oma Opa. Dari Kelapa Gading sampai di GKI Rengas Dengklok. Nah, di tempat ini kita mau lihat yuk sebelum kita nanti ke pabrik semprong, lalu ke museum dan wawancara dengan seorang oma, kita mau lihat dulu nih tentang GKI Rengas Dengklok. Kita masuk yuk, Oma Opa. Nah, ini pintu ibadah GKI Rengas Dengklok. Nah, sudah ada di sana menanti Penatua Tafib sebagai ketua majelis serta Pak Suhana. Halo, Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa. Ya, apa kabarnya Bapak-bapak? Sehat, puji Tuhan, puji Tuhan. Pendeta sehat, terima kasih. Oma Opa nih gedung ibadah GKI Rengas Dengklok, bagus ya. Wah, tapi ngomong-ngomong GKI Rengas Dengklok sudah ibadah onsite belum ya? Coba saya tanya nih sama Pak Tafib. Pak Tafib, Ya, GKI Rengas Dengklok sudah ibadah di gedung gereja belum? Belum. Kalau GKI Rengas Dengklok sampai saat ini belum ibadah onsite, ibadah di gereja. Tetapi kami ada rekaman atau streaming dengan dihadiri anggota jemaat yang terbatas gitu kan. Tapi kami belum dibuka ibadah untuk secara onsite di gedung gereja. Begitu Bu Pendeta ya. Iya, kalau GKI Rengas Dengklok ini sejarah singkatnya seperti apa sih Pak? Sejarah singkatnya, ini nih sesepuh saya nih. Bisa menjelaskan Pak Suhana Oh nih. ya, Pak Suhana, Pak Suhana ini Ketua Komisi Lansia, betul ya Pak? Ya, Ketua Komisi Lansia di GKI Rengas Dengklok. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Pak Suhana. Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, sejarah singkat GKI Rengas Dengklok seperti apa ya Pak? Berdirinya gereja GKI, bukan GKI dulu ya.
pertama gereja Kristen Pasundan. Kristen Pasundan itu Ya. tahun 1950, adanya di Kampung Warudoyong. Nah, setelah itu di beberapa tahun kemudian diganti menjadi Gereja Kristen Protestan. Nah, sejak tahun 75 barulah bergabung dengan GKI Sinwil Jawa Barat. Nah, sampai sekarang kita beralih di tempat Jalan Tugu Proklamasi seperti yang Ibu Pendeta lihat saat ini. Iya. Ngomong-ngomong, kenapa tempatnya bernama Jalan Tugu Proklamasi ya Pak? Ada kaitan dengan soal proklamasi di daerah sini? Oh, tentu jelas Bu, ada, karena di timur sana nggak jauh dari sini itu ada Tugu Proklamasi Bu. Makanya dinamakan Jalan Tugu Proklamasi. Ya, Oh, saya iya, tambahin ya. Ya. Jadi Rengas Dengklok ini adalah salah satu kota sejarah, cikal bakal, saya katakan cikal bakal begitu ya, untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena tanggal 16 Agustus 1945 itu pendiri bangsa ini Pak Soekarno itu sempat diculik oleh pemuda-pemuda yang ingin cepat-cepat Indonesia merdeka. Disembunyikan, dibawa ke daerah Rengas Dengklok. Tepatnya ada yang tadi Pak Soehana bilang di sekitar gereja ini yang sampai sekarang orang bilang rumah sejarah. Nah, itu rumah sejarah itu adalah di mana Bung Karno beserta dengan tim BPUPKI itu diculik ke sini. Gitu kan. Itu di rumahnya rumah keluarga Jiao Kisong ya Pak Suwana ya. Nah, keluarga Jiao Kisong itu keturunannya adalah menjadi anggota jemaat GKI Rengas Dengklok gitu. Dan rumah sejarahnya itu ada dekat dari sini, bisa kita lihat sama-sama. Makanya jalan ini sekitar Rengas Dengklok ada Jalan Proklamasi, Jalan Tugu Proklamasi, Jalan Kebulutan Tekad, semua seperti itu gitu kan. Wah, jadi nanti kita bisa ke sana juga lihat-lihat ya. Saya tambahin juga Bu, di rumah sejarah itu dibuatkan juga dengan beberapa tokoh, yaitu mengenai naskah proklamasi tanggal 17 Agustus. Sehingga pada pagi 17 Agustus diboyonglah ke Jakarta, baru dibacakan di sana, begitu. Wah, ternyata tempat yang sepertinya kecil ini punya sejarah luar biasa ya, Oma Opa. Nah, tapi kalau di GKI Rengas Dengklok sendiri kegiatan lansianya seperti apa ya Pak? Ya, selama ini sebelum pandemi kegiatan biasa 1 bulan itu 2 kali Bu. Pertama kegiatan di gereja, setiap Selasa kedua itu ibadah di gereja. Dan untuk ibadah kedua yaitu Selasa keempat, khusus bagi jemaat yang memang sakit. Jadi rekan-rekan dari sini kita datang ke rumah jemaat yang sakit untuk melakukan ibadah di sana, itu yang pertama. Tapi yang kedua itu mengenai adanya kegiatan cek darah apa namanya? Ada cek kesehatan. Oh ya, kesehatan. Yaitu mengenai kolesterol, asam urat. Kita kerjasama dengan Puskesmas Rengas Dengklok. Itu dilakukan 3 bulan 1 kali. Jadi kita panggil yang datang juga dari sana, dokternya 4, perawatnya 1. Setiap 3 bulan sekali datang kemari. Cek darah, kolesterol. Oma Opa diundang setiap 3 bulan sekali itu untuk hadir di gereja periksa kesehatan. Jadi cek darah rutin, cek kolesterolnya, trigliseridnya, gula darahnya, begitu kan. Jadi yang berkenaan dengan metabolisme tubuh dari usia lanjut itu diperiksa. Kami ada 4 dokter ya Pak Suwana ya. Ada 4 dokter dengan beberapa perawat. Kemudian kita juga berikan obat, itu bekerja sama dengan puskesmas dari Rengas Dengklok ya. Itu kebetulan salah seorang anggota jemaat kami itu adalah salah satu kepala ya Pak Suwana ya, kepala di puskesmas Rengas Dengklok ini. Gitu. Jadi kami bekerja sama. Ternyata anggota GKI Rengas Dengklok tuh banyak orang-orang hebat ya untuk ikut serta di dalam sejarah perjuangan, proklamasi, juga saat ini dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Nah, tapi gimana Pak kalau suasana pandemi ini, apakah Bapak-Bapak sendiri tetap bersyukur dan bersukacita ngejalanin suasana ini Pak? Semangat Bu, kita harus semangat. Semangat Oma-Oma, semangat. Bersyukur. Semangat. Bahkan kita ada beberapa kali kerjasama, kan selama masa pandemi ini ada 2 kali saudara-saudara kita Muslim melaksanakan bulan puasa ya, Ramadan itu. Nah kami kerjasama tuh,
Di antaranya dengan pesantren di belakang kami itu namanya Bani Ali. Oh. Ini komisi lansia, sore-sore Pak Suwana ya, buka puasa kita bagiin tuh takjil dibilangnya kan, bagiin gratis yang lewat semua. Nah itu dengan komisi lansia dan beberapa pemuda berkumpul bersama-sama di gereja, depan gereja bagiin tuh semua yang lewat takjil untuk buka puasa gitu. Nah kerjasama dengan pesantren, mereka juga ikut bagiin di sini gitu. Bahkan di gereja ini dipakai tempat buka bersama sama dengan orang-orang pesantren gitu kan, karena kami ada kedekatan ya, terutama ya Pak Suwana kan boleh dibilang senior lah di sini ya, saat ini sebagai ketua komisi lansia dan senior di GKI ini ada banyak kerjasama dengan pesantren-pesantren di belakang, dengan para kiai gitu kan, dari orang-orang di sekitar gereja ini gitu. Dan ada satu lagi Bu Pendeta nih, tadi baru ngobrol-ngobrol Pak Suwana ya. Ternyata di masa pandemi ini, nah tadi Bu Pendeta tanya masa pandemi ini kan, gereja yang sudah hampir 2 tahun ini kita tidak melaksanakan kebaktian, yang rindu itu bukan hanya anggota jemaat gereja, tapi orang-orang di sekitar, pedagang-pedagang di depan, mereka tanya, kemudian abang-abang beca, Pak, kapan sih gereja ada lagi gitu kan? Ya ini kami katanya udah lama kangen nggak, jadi mereka mengangenin gitu. Itu Bu Pendeta. Ya, jadi masyarakat juga merindukan ada ibadah begitu ya, bukan hanya anggota gereja ya. Wah ya, wah terima kasih. Ya. Perlu saya tambahin juga, minta izin Pak Tapip. Iya, Ya. silakan, Pak Suwana, silakan. Beberapa tahun terakhir ini, setiap tahun ketika terjadi banjir, Bu, kita selalu support mereka. Ya pembagian sembako gitu. Itu yang paling parah yang saya alami pada waktu zamannya saya, itu di Katalaya itu sampai 1 meter, Bu. Kita jam 11 malam masih tetap di sana. Yang kedua itu Blasono Kampung Sawah, apa tuh nama yang Lolohan. Lolohan. Tanggulnya jebol, dia tetap, Bu. Itu beberapa rumah yang hancur. Nah, kita kerjasama dengan Sinwil, Pak siapa namanya, Yunus, kalau nggak salah ya. Pak Yunus ya. Datang kemari, kita sama-sama dengan tim GKI-nya, Gerakan Kemanusiaan Indonesia, datang kemari, kita sama-sama ke sana. Memberi bantuan untuk masyarakat di sekitar sana. Setiap tahun, majelis jemaat selalu melakukan, kalau ada musibah banjir, dia turun. Iya. Gitu. Jadi ada partisipasi lah gereja. Betul. Memang pelayanan harus ke sana. Betul. Opa Oma, kalau di Rengas Dengklok ini daerah rawan banjir ya, karena Rengas Dengklok ini dikelilingi oleh sungai besar Citarum dan beberapa sungai kecil. Jadi risikonya kalau musim hujan, intensitas hujannya besar, kita siap-siap tuh. Oh, rumah Pak Suwana pernah semingguan Pak Suwana ya. Sepinggang ya, sebetis gini ya. Oh, rumah jemaat ada yang sampai sedada begitu kan. Nah, Pertama juga waktu betul, itu kan. saya juga. Nah, makanya kami GKI Rengas Dengklok itu ada satu tim yang dari Kespel ya, itu bergerak untuk hal seperti itu. Jadi kita punya kesiapan kalau ada banjir pasti kita bergerak gitu kan. Nah, diantaranya kami bekerja sama pasti dengan Klasis ya, dan Sinode Wilayah juga berkomunikasi. Karena apa? Ya selain anggota jemaat, masyarakat sekitar juga kena dampaknya kan. Nah, sehingga begini Opa Oma, yang kami kerjakan itu adalah tidak hanya untuk internal gereja, tapi kami juga bergerak keluar. Nah, ini dari Komisi Lansia ini, walaupun sudah Oma-Opa, semangat tuh, bantuin tuh, bagiin sembako, keliling begitu kan. Ya. Jadi kita lihat, walaupun dalam keadaan kemarin masih pandemi aja, ada banjir, ya Opa-Omanya berangkat dari gereja, kita siap tuh, keliling-keliling kemarin ya. Bahkan pas corona besar-besaran ya. Waktu corona juga besar, kemudian ada banjir juga, kita masih mau nggak mau kita harus turun gitu kan. Seperti itu. Dan Komisi Lansia ini, ya di bawah pimpinannya Pak Suwana ini terus semangat buat berbagi gitu kan. Itu juga tentunya kami dukungan juga dari teman-teman dari Klasis Jakarta Timur, dari Sinode Wilayah gitu kan. Karena kalau kami bergerak sendiri juga, Rengas Dengklok ini ya kekuatan dananya terbatas ya, sehingga kami pasti akan bekerja sama dengan Klasis dan Sinwil. Gitu. Wah, ya terima kasih Pak Tafib dan Pak Suhana. Nah, Sama-sama, Bu. nanti kalau mau lihat di belakang, ketika pandemi corona besar-besar itu ya, kemudian rumah sakit penuh untuk isolasi mandiri, semua penuh. Kami bergerak cepat.
bikin ruang isolasi mandiri di sini. Kami siapkan. Mudah-mudahan nggak terpakai, gitu kan? Karena kami siapkan ada beberapa anggota jemaat yang punya bed rumah sakit, kita bawa siapkan. Kan kalau kami hitung itu bisa menampung sekitar 20 orang. Bahkan kami kerjasama dengan puskesmas, kami bilang tidak hanya anggota jemaat gereja, kalau bukan anggota jemaat gereja pun kami siap untuk menampung di sini, gitu kan? Itu kerjasama juga dengan puskesmas. Nah, ada di belakang kami siapkan tuh semua. Wah, luar biasa ya Pak Tafi, Pak Suwana. Oma-opa bisa kita applause dulu buat GKI Rengas Dengklok dan buat kedua bapak-bapak ini dalam pelayanannya. Dan tadi menarik ya Oma-opa bahwa di dalam kegiatan-kegiatan gereja untuk tadi sembako, untuk takjil, untuk berbagai kegiatan gereja, ada keterlibatan Oma dan Opa, begitu ya Pak Suhana. Wah, para lansia juga terlibat membantu. Jadi Oma Opa ya, kita tahu semua bahwa usia tidak pernah membatasi kita untuk melayani. Nah, sangat menarik percakapan kita. Namun juga di virtual tour kali ini selain melihat GKI Rengas Dengklok, nah ini gedungnya cakep ya. Nah, di Rengas Dengklok itu juga terkenal dengan beberapa jenis kuliner. Nah, ada serabi. Terus ada semprong. Wah, menarik nih. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga tentang gimana ya cara bikin semprongnya. Nah, di pagi ini sudah ada Pak Hansinaga, calon pendeta yang sedang praktek di GKI Rengas Dengklok, juga dengan suami saya, Kak Kle itu di pabrik semprong. Kita mau lihat ya, Oma Opa, kita mau lihat cara pembuatan semprong. Oke, saya serahkan layar kepada Hans dan Kak Kle di pabrik semprong. Terima kasih Bu Novita. Halo Oma Opa semuanya dari Gading Indah. Sekarang kita lagi ada di pabrik pembuatan semprong nih. Kita mau tanya-tanya cara pembuatannya, kemudian bagaimana awal pembuatan pabrik semprong ini. Nah, bisa dilihat, kita lihat nih, udah banyak nih semprong-semprongnya nih. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukuran besar, ada juga rasa-rasanya. Nih, ya. Kita langsung aja yuk. Nah, ini semprongnya nih. Bapak Ibu Oma Opa nih. Kita coba cicip ya. Waduh, rasanya gimana nih? Rasanya enak. Kita langsung aja nih. Kita tanya sama yang punya pabriknya. Halo Bu Mary. Nah, ini pabriknya Oma Opa. Bu Mary, ini sambil kami gangguin ya, ini dari Komisi Usia Lanjut GKI Gading Indah mau virtual tour nih. Nah, Bu Mary, saya mau tanya nih. Dari kapan sih Bu awal pabrik semprong ini berdirinya? Dari zaman almarhum mertua bikin gitu. Saya mau Boleh dari almarhum mertua ya. Oh, dari almarhum mertua. Itu dari tahun berapa tuh Bu kalau boleh tahu? Masih sekitar 30 tahunan lebih ya. 30 tahunan lebih, berarti udah 2 generasi ya? Iya. Ini generasi kedua. Iya. Nah, Bu, boleh coba dijelasin Bu nih prosesnya gimana nih? Dari bahan-bahannya, diapain gitu. Kan campuran terigu, gula, susu, telur, gitu. Rempah-rempah, adoninnya gitu. Berbagai rasa sih. Nah, kalau rasa-rasa itu gimana sih Bu? Rasanya. Iya. Kalau rasa keju ya pakai keju, kalau wijen pakai wijen gitu. Dicampurin ke adonannya ya. Iya. Nah, ini adonannya ini Bu ya? Iya. Ini saya coba ini ya Bu ya. Nah, ini adonannya nih Oma Opa.
Nah, dari adonan ini diapain, Bu? Selanjutnya. Satu-satu. Oh, satu-satu ya Iya. dibakar ya, dipanggang ya. Oke. Nah, Bu, kalau semprong dari Kerawang ini biasa dijualnya sampai mana tuh, Bu? Kadang-kadang sih orang-orang buat oleh-oleh ya. Buat oleh-oleh. Sampai Hongkong gitu ya. Oh, sampai Jauh. Hong Kong. Jauh juga ya, Iya. sampai luar negeri ya. Iya. Oh. Nah, berarti kalau misalnya dikirim gitu ke Jakarta gitu bisa dong ya? Nah, mau apa nih? Bisa nih langsung pesan aja nih nanti dikirimin. Sekalian belinya yang banyak supaya buat oleh-oleh juga nih buat keluarga nih mau apa. Nah, ini habis dari dipanggang gitu langsung cepet ya Bu ya digulung ya? Wah, berarti masih panas. Udah harus cepet-cepet digulung, Bu. Nah, Bu Mary, di pabrik semprong ini berapa orang Bu yang kerja, Bu? Kerja mah banyak. Waktu zaman almarhum 12-an. Mungkin ya namanya lagi gini ya. Kalau masih kita nggak banyak-banyak ya. Paling Ya, 5 stabilnya Oh. orang. Nah, kalau boleh tahu omsetnya ini sebulan berapa, Bu, dari penjualan ini? Nggak gede juga tuh. Itu si Koko sih yang tahu. Oh, Kalau saya suaminya tugasnya di ya? dapur. Iya. Kalau omset urus suami. Ini suaminya Bu Mary lagi di mana sekarang? Lagi kita beli dulu. Oh, lagi ke Iya. Kerawang beli bahan-bahan ya? Iya. Oh, oke. Ah, sudah 30 tahun. Hmm. Kalau sehari biasa produksinya berapa banyak, Bu? Bisa kalau 5-an bisa 100 lebih ya. 100 bungkus gede. Oh, 100 bungkus gede itu Iya. isinya berapa tuh, Bu? Satu dusnya isinya yang gede 50. 50 berarti hampir 500 semprong ya, Bu ya, Iya. sehari ya? Tergantung pendapatan sih. Kadang-kadang kan kita kalau lagi bagus manggangnya ya bisa lebih gitu. Satu orang bisa 30 lebih gitu. Tapi kalau lagi keadaan kitanya kurang fit, kadang-kadang tekor gitu. Gimana tubuh kitanya sih, kita apa enggaknya gitu kan. Kadang-kadang namanya perempuan ya, ibu-ibu terutama suka ngeblank. Pendapatannya nggak tentu. Iya, kadang bisa banyak. Tapi di masa pandemi ini tetap produksi terus ya, Bu ya? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ada terus ya. Saya dengar-dengar pernah di-endorse juga, Bu ya? Puji Tuhan, ada yang kasihan. Di-endorse sama siapa aja tuh, Bu? Di endorse mah banyak sih, tapi mereka belum ngeluarin ya. Kalau akhir Raffi Ahmad gitu, Mbak Nakitanya baik. Waduh. Mungkin rasanya enak kali ya, gitu kan dia pakai Betul. label sabun. Pasti kan kalau ada kualitas pasti Ada ada rasa juga ya. tinggal itu ya. Iya, puji Tuhan nih walaupun di masa pandemi ini tetap ada berkat-berkat dari Tuhan, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nih di sini rasanya ada apa aja, Bu? Ada banyak sih, kita ada 16 rasa ya. 16 rasa ya? Iya, jadi kalau Bu Fitri ya begitu sih, laku semuanya. Yang paling banyak disukain orang-orang tuh rasa apa? Rasa wijen ya? Wijen, pandan, durian, pisang. Oh, wijen tuh yang tadi saya cobain ya? Itu emang enak sih, Om Opa, yang wijen itu. Kalau boleh tahu sejarahnya dulu ini semprong ini gimana sih, Bu? Dulu, Sampai di Rengas Dengklok ini. dulu almarhum mertua kan pabrik beras sih ya. Mungkin karena ya keadaan mungkin ya, kan ada turun naik ya. Terus semenjak almarhum turun, dia beralih ke ini bikin semprong gitu ya. Terus saya mah cuma nerusin karena kan si Koko kerjanya udah nggak ada. Terus diamanatin juga sama almarhum
supaya jangan vakum gitu. Ya puji Tuhan sih bisa buat ngikupin walaupun hanya sedikit ya, tapi kita harus bersyukur ya sama Tuhan. Betul. Dikasih keberkahan. Nah, ini ada berapa kompor nih, Bu? Tergantung masing sih. Kalau saya megang Oh, 8 kompor ya. tergantung dari tukang manggangnya, tanggungnya berapa ya. Oh, jadi satu pemanggang itu bisa megang beberapa kompor gitu, Bu ya? Wah, nih, Oma Opa bisa bayangin nih. Ini kan kompornya ada banyak nih. Suasananya pasti anget ya. Nah, Oma Opa ada yang mau bertanya mungkin sama Ibu Mary nih, boleh chat kasih pertanyaannya lewat chat ya. Kalau mau ada yang bertanya silakan. Nama? Oh iya, Pendeta Novita, ada yang mau ditanyakan? Iya Hans, wah Oma Opa, ini Oma Opa, saya lagi bergerak menuju rumah sejarah nih dengan Pak Tafib. Jadi bisa lihat di sini ya, suasana sekitar perjalanan GKI Rengas Dengklok. Nah, cuma mau nanya nih, untuk semprong itu boleh dibeli nggak tuh, Hans? Gimana Bu Mary? Semprongnya boleh dibeli nggak? Mau diborong nih kayaknya nih sama Oma Opa nih. Boleh dong. Wah, boleh ya. Pak, Wah, sepertinya wangi nih, semprongnya kecium dari sini. Wah, Bu wangi Novita banget udah Bu pada nitip semprongnya. tuh, Bu Novita udah pada nitip tuh Pak Pendeta. Di Oh, chat udah udah pada ada yang Udah pada nitip ya. di chat udah ada yang nitip Bu Novita. Sabar, nanti Oh, ada waktunya. itu saya dengar Hans, itu ini ya usaha semprong pertama di daerah GKI Rengas Dengklok di rumah itu ya? Wah, gimana tuh Bu Mary? Iya, mertua saya. Mertuanya ya. Wah, mertuanya pengusaha semprong pertama di Rengas Dengklok, luar biasa. Jadi tempat bersejarah juga tuh ya, masih sangat tradisional. Wah, ini Wah, fotonya nih. Iya. Wah, nih Oma Opa. Bisa dilihat nih. iya. Agnes bisa di spotlight yang pabriknya, Nes? Ini tubuhnya nih, tubuh tekadnya nih. Ini udah dibikin yang Agnes, tolong spotlight. Pabrik, Agnes. Pabriknya nggak bisa di spotlight, Kak. Kagak ada kameranya soalnya. Kameranya kagak nyala. Yang ini. Udah. Yang play. Oke, ini dulu Om Opa spotlight ke saya ya, Nes ya. Om Opa, saya ada di ini nih, di Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi. Nah, yang itu ya Pak. Iya. Wah, ya saya dari ini nih, dari luar aja lihatnya dulu. Ya, Om Opa. Ya, sekarang silakan ya untuk ke pabrik semprong. Saya dengar tuh ada Oma yang biasa bantu jaga ya, Pak Sosam ya. Jadi boleh ya Pak Sosam untuk Omanya ditanya-tanya tuh gimana sih biasanya jagain tokonya. Terima kasih. Oke. Ya, wawancara itu dulu. Mau lihat Ya. itu dulu. Halo, Oma Opa semua. Ya, nah ini saya Pendeta Sosam. Saya ada di toko
toko di mana semprong yang tadi kita lihat dibuat sekarang dijualnya di sini di toko ini ya. Nah, sebentar ya saya kasih lihat dulu. Ya. Nah, ini tokonya. Nah, ini tokonya dan biasanya itu ada orang tua dari Ibu Mary yang tadi ngobrol sama kita di tempat pembuatan semprong. Nah, ini namanya Oma Chandrawati. Dadang, Oma. Nah, Oma Chandrawati ini jadi besannya dari pembuat semprong pertama ya, almarhum Ibu Suherlan. Nah, karena Oma Chandrawati tinggal bersama anaknya gitu ya. Jadi dia juga ikut membantu jaga toko biasanya. Betul ya, Oma ya? Iya. Iya ya. Iya. Biasanya jaga toko dari jam berapa sampai jam berapa dulu? Oh, biasa pagi-pagi lah gitu. Ya? Jam 9. Dari jam 9. Tutup sampai jam berapa tuh? Malam, tapi yang tutup. Oh, yang tutup Iya, cucu. Kalau Oma bantu jaga dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Untuk kalau udah di dapur aja. Di rumah masak. Oh, kadang-kadang juga bantu di dapur tuh tadi di pabrik. Gitu. Nah, Oma Chandrawati saat ini sedang tidak terlalu sehat, jadi tidak bisa membantu di toko ya. Sudah berapa lama? Lama cuma sakit. Enggak, kalau dia bawa kue ke Kerawang, tapi Oh. Itu di toko. Oh, jadi Sama kalau walaupun sakit, tapi kalau misalnya masih kuat, kalau biasanya yang jaga di toko cucu ya. Iya, Cucu. Nah, kalau cucu lagi ke Kerawang, dia. bawa kue nganterin semprong. Jadi Oma Chandrawati yang jaga toko bersama Opah ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi walaupun sudah usia lanjut tetap produktif berarti ya. Bantu untuk cucu. Iya, demi cucu Iya. ya. Iya, ikut membantu. Nah, Oma berarti udah lama ya, udah 2 tahun nggak ke gereja kita ya. Iya. Kangen nggak tuh, rindu nggak? Iya dong. Pasti rindu ya ke gereja ya. Lagi mecan ribut. Iya, tapi walaupun begitu tetap berdoa di rumah ya. Walaupun ikut ibadah online ya, gitu ya. Nah ini Oma Chandrawati ini kalau nama Tionghoanya Wi Chanyo ya. Ya, C-nya Sewi. Ya. Nah, itu suara apa tuh ya? Ya. Nah, Oma Chandrawati ini jadi Kristen itu tahun berapa ya waktu itu ya? Dibaptis? Masih ingat nggak? Lupa. Iya, jadi Oma Chandrawati ini baru dibaptis itu sekitar 3 tahunan yang lalu ya, 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Iya. Yang habis jatuh itu ya? Iya, habis jatuh ya. Habis jatuh, terus memang udah lama sebenarnya pengen dibaptis ya. Iya. Akhirnya bisa dibaptis. Lucunya ini bukan lucu ya, hebatnya, luar biasanya. Yang tadinya Oma Chandrawati itu selama katekisasi di rumah bersama saya, tadinya nggak bisa bangun dari tempat tidur ya. Setelah dibaptis, setelah ikut katekisasi yang singkat, dibaptis, kemudian beberapa minggu setelah itu sembuh ya, malah bisa ke gereja ya. Iya, Bapak kan sering datang. Iya. Itu datang terus tiap hari.
Iya, datang tiap hari ya waktu itu ya. Nah, mendukung terus dalam doa. Jadi dari situ Oma Chandrawati itu semangat terus setelah baptis, percaya sama Tuhan Yesus, dia menjadi semangat. Tuhan juga memberkati, menjadi kesehatannya jadi kuat, bisa jalan, bisa ke gereja, ya. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Bahkan sekarang walaupun sudah mulai sakit-sakit lagi, tapi bisa bantu jaga toko, ya. Bisa. Iya, luar Itu biasa. siapa yang masak? Hah? Ke dapur juga bisa. Iya, ke dapur masak ya. Nggak bisa. Ya, gua, Oh iya. gua jatuh sama. Bisa kalau ke depan pakai itu Iya. tongkat kan. Iya, walaupun pakai tongkat ya, sambil jaga toko pakai tongkat, tapi tetap semangat. Mantap. Ngomong-ngomong, ini Oma Chandrawati umurnya berapa sekarang? 84. 84. Waduh. Nah, ini oma-oma di GKI Gading Indah, siapa yang sama umurnya? Ada nggak yang umurnya sama-sama 84? Ada yang lebih Pak Pendeta. Oh, banyak yang lebih ya. Nah, tapi tetap semangat juga dong pasti ya. Pasti. Nah, ini ada yang mau ngobrol nggak? Ada yang mau nanya-nanya nggak sama Oma Chandrawati? Boleh. Ya. Siapa ayo Oma-Oma dikasih kesempatan nih. Iya. Oma Ivon mungkin ada yang mau ditanyakan? Nih, Iya. Oma Ivon juga paling tua nih. Oma Ivon. Baru ulang tahun. Saya namanya Ivon Tanial. Umur Oh, iya. saya 88. Tuh ini. ya. Wah. Nah, dulu saya aktif di gereja, tapi sekarang karena zamannya begini, jadi saya cuma online. Ya, masih mendengarkan firman Tuhan melalui persekutuan lansia ya online. Di gereja kita GKI di gereja kita masih tetap ada online 2 minggu sekali. Ya. Masih ada pelawatan, suka ikut ya, tapi nggak pergi-pergi karena sekarang kan kita asal udah umur 88 diam di rumah ya, cuman bisa melalui online apa-apa. Ya, cucu saya ada 10, cicit ada 3. Wah. Mantap. Iya. Itu Ya. anak saya dipakai Tuhan, yang paling besar Biarawati, yang nomor 2 pendeta di PET. Nomor 3 udah pensiun juga, tadinya dosen. Nomor 4 juga udah pensiun, tadinya kerja. Sekarang ada di Filipina, ikut suaminya kerja di Filipina. Nomor 5 di Endomobil, di endosemen, jadi presiden direktur. Namanya Christian Kartawijaya. Dia juga dipakai Tuhan, selainnya bekerja masih suka dipanggil untuk khotbah, ya. Dari itu biarlah kita asal lansia juga masih mau dipakai Tuhan, kita bersedia, Tuhan memberkati kita. Sekian ya. Terima kasih. Kenal ya Oma Ivon. Ya. Ya. Ya, Iya. oh, dapat. Kalau Oma Chandrawati cucu udah berapa berarti? 12. Cucu 12. Kalau Oma Chandrawati cucunya 12. Ya. Banyak cucu. Iya. Ada lagi Oma yang mau ngobrol? Mau menyapa? Ya, 88. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, ada nggak ini apa kesan Oma Chandrawati? Senang nggak bisa menyapa Oma Opa dari GKI Gading Indah? Senang nggak? Senang. Senang ya? Iya. Senang sekali ya? Iya. Iya. Nah, selain senang juga
kalau lebih senang lagi ya kalau diborong ya Bu, ya Oma ya. Semprongnya pasti lebih senang lagi, bener nggak? Mantap Pak Pendeta, pesan sponsornya. Iya, iya sekalian, sekalian endorse. Rencananya memang Pak Pendeta nanti oma-oma yang akan menawarkan ke jemaat GKI Gading Indah. Jadi oma-oma yang walaupun usia tua tetap membantu. Jadi oma-oma, oma-opa di GKI Gading Indah ikut mendukung Oma Chandrawati di GKI Rengas Dengklok. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih ya pelayanannya, terima kasih kebersamaannya. Nanti bikin itu telur gabus. Oh, tuh nanti dibikinin telur gabus katanya. Kadang lagi pakai. Iya, kalau Oma Chandrawati ini jadi selain di sana di pabrik semprong bikin semprong, Oma Chandrawati suka membuat telur gabus. Wow. Iya, cuma karena sekarang kondisi kesehatannya lagi menurun, jadi udah lama nggak bikin ya, udah beberapa bulan nggak bikin. Ada yang macam Iya. Biasanya rutin itu dikirimin ke saya tuh. perlu. Oke, terima kasih ya semua Oma Opa. Saya kembalikan kepada Pendeta Novita. Dah. Ada Oma. Nah, iya Oma Opa, balik ke saya. Nah, Oma Opa, saya udah sampai nih di rumah sejarah. Wah, sudah parkir mobil di situ, tempatnya luas sekali. Nah, ya seperti ini halamannya, pagarnya, dan ini rumah sejarah. Nah, nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya nih Oma Opa, tadi saya ketemu dengan seseorang namanya Pak Hasan. Nah, Pak Hasan ini adalah anggota lansia di GKI Rengas Dengklok. Jadi Pak Hasan adalah anggota komisi lansia, suka ikut paduan suara dan sebagainya. Saya mau ajak kita ketemuan dulu nih sama Pak Hasan. Halo Pak. Nah, selamat pagi. Iya, Pak Hasan umur berapa? 75. Umurnya 75 tahun. Anggota paduan suara ini, lansia ini. Anggota paduan suara. Iya. Kayaknya paduan suara. Paduan suara. Iya, paduan suara. Wah, jadi suka nyanyi paduan suara, semangat. Harap ya. Pernah berhenti karena corona jadi berhenti. Jadi berhenti nggak ada. Kegiatannya apa Pak Hasan sehari-hari? Nggak ada, di sini aja tukang parkir. Oh, Pak Hasan biasa jadi tukang parkir dan bersih-bersih di rumah sejarah tempat dulu Pak Bung Karno dan Bung Hatta. Wah, Pak Hasan, apa yang membuat Bapak tetap bersemangat di usia lanjut? Apa ya, ini Ibu ya. Yang semangat ya, yang bagaimana ya, nggak tahu saja. Nggak tahu deh bagaimana Ibu. Ingat Tuhan ya Pak. Iya. Ya, terus memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan, yang penting saya selamat aja Bu. Wah. Sehat. Ya, sehat, selamat. Dan keselamatan kita dari Tuhan juga ya Pak. Iya. Wah, iya. Nah, Pak Hasan 75 tahun, biasa bersih-bersih, parkir di rumah sejarah ini. Anggota dari Komisi Lansia, biasa paduan suara. Nanti kalau sudah selesai pandemi, udah bisa nyanyi lagi ya Pak? Wah, mau Pak nyanyi lagi? Boleh, tetap semangat untuk melayani. Nah, yuk Om Opa kita lihat nih rumah sejarahnya. Cuma karena hari ini yang jaganya lagi sakit, jadi kita nggak bisa masuk ya. Wah, sayang. Barusan pergi ke rumah sakit, rupanya sakit yang jaganya. Nah, cucu kita lihat dulu, ini bagian depan rumah sejarahnya. Ya, oh tulisannya kebalik ya. Sebentar Oma Opa. Kalau kami Oke, kameranya lihat lewat kamera Kak Clay dulu ya. Agnes tolong spotlight Kak Clay.
Oh, nggak bisa kayak balik ke saya ya Oma Opa. Ini tulisannya kebalik. Bentar. Oke. Nah, Oma Opa bisa dilihat di sini tulisannya Rumah Sejarah. Bacanya Xiao Qi Xiong. Xiao Qi Xiong. Ya, ini. Jadi ini adalah rumah di mana pada zaman sebelum kemerdekaan 16 Agustus, sehari sebelum kemerdekaan nih Pak Tafib nih yang ini. Ya, jadi ini 16 Agustus 1945 ini Bung Karno itu dibawa ke Rengas Dengklok ke tempat ini gitu kan. Supaya mempercepat kemerdekaan iya, waktu naskah itu ya. proklamasi itu ditulis-tulis di sini tuh. Baru tanggal 17-nya dibacakan di Jakarta. Wah, jadi ini sangat bersejarah sekali. Saya bisa masuk ya. Omnya yang sekarang cucunya yang om yang nunggu ini lagi sakit, lagi di rumah sakit, jadi nggak bisa masuk gitu. Iya, iya. Jadi itu ya tidak bisa masuk ya, nggak apa-apa ya Om Apa. Nah, kita di sini ketemu dengan ada tantenya nih. Keluarganya. Jadi tante jadi pemuda yang ya, dulu dari keluarga dari ini, dari cucu dari Jiao Qi-xiong ini. Ya. Ya, jadi ini adalah cucu dari Jiao Qi-xiong. Nah, ini keluarganya. Oh, ini cucu dan buyut. Nah, halo, selamat pagi. Dengan Ibu Bu Tati ya, dengan Ibu Bu In. Kalau ini tadi Pak Suhana ya, Oma Opa. Tadi kita sudah kenalan. Nah, ini Bu Iin, cucu dari Jiao Qi-xiong, pemilik rumah sejarah ini, gitu ya. Bu Iin, umur berapa, Bu? 68 ya. Kegiatan sehari-hari apa, Bu? Oh, ya jualan, ada warung di sebelah. Nah, nanti aku sih mau mampir minum. Aus, Oma Opa, aus. Nah, Bu Iin, gimana nih tentang rumah ini? Kira-kira Ibu bisa cerita sedikit? Di sini letaknya ya, dulu rumahnya kita, rumah Kong nih adanya di dekat Sungai Citarum. Lagi waktu Pak Karno datang tahun 45, datangnya tanggal 16 tahun 45. Tapi kata Kong hanya sebentar sih, hanya enggak semalam lah gitu. Oh, dulu Pak Karno semalam dengan keluarga semalam di Rengas Dengklok. Guntur. Siapa aja, Bu? Ibu Fatmawati, anaknya Guntur. Baru 9 bulan gitu ya. Ya, tokoh-tokoh itu apa kaum muda, sama Bung Hatta juga ikut. Ya, oh jadi terus semalam terus balik lagi ke Jakarta untuk kemerdekaan ya 17 Agustusnya ya Oma Opa. Wah sayang yang biasa jaga tidak ada jadi nggak bisa masuk ke dalam ya Oma Opa. Ya? Karena sakit. Iya karena sakit jadi dirawat ya barusan dibawa ke rumah sakit jadi kita doakan juga supaya cepat sembuh gitu ya. Nah, Oma Opa bisa lihat ya rumah kita bisa keliling ya Bu Iin, boleh ya sedikit ya. Nah, yuk kita keliling aja karena nggak bisa masuk. Lewat jendela boleh. Oma Opa, kita ngintip yuk lewat jendela. Hati-hati bintitan matanya. Kita ngintip. Nah, ini kamar bekas Bung Hatta. Bentar, dilihat dulu kameranya. Ya, kelihatan ya dari jeruji-jerujinya. Oma Opa, ya sebentar kameranya dideketin. Ini. Nah, rumahnya Pak Presiden Soekarno itu loh, yang kita kenal sebagai. Ya, ini kamarnya Bung Hatta dulu. Ya ini kamarnya Bung Hatta. Nah itu ada foto-fotonya ya. Wah pintunya masih besar ya. Ada kasurnya, ada kasurnya.
Wah, Dari ditulisin jendela. mohon tidak diduduki. Wah, yang nggak boleh ya, kita nggak boleh numpang nginep di situ, cuma museum. Wah, ini masih zaman dulu ya kamarnya. Nah, ini kamar Bung Hatta. Coba kita lihat kamar Bung Karno, kamar Bung Karno, Oma Opa. Yuk, kita jalan. Pakai lampu. Lucu ya. Itu gantungan bajunya kayak gitu. Iya, ini masih jadul ya. Itunya Oma Opa tadi. Kamar Bung Karno nih ya. Itunya masih jadul, tempat tidurnya tadi. Pakai kelambu. Zaman dulu. Masih pakai kelambu. Oma Opa pasti pakai kelambu nggak di rumah? Sekarang udah enggak. Iya, udah nggak ada nyamuk. Kita mah pakai AC. Nah, ini kita bergerak ke bagian samping. Ke kamar Bung Karno. Nah, kita lihat dari jendelanya. Kita coba masuk yuk, ngintip. Ya, ini nggak ada pemiliknya. Lagi di rumah sakit, kita numpang ngeliat aja, ngintip-ngintip dari jendela. Tuh, ada mejanya. Ada meja. Ya, ada mejanya masih zaman dulu jati kayaknya ya, Om Opa ya. Tuh ada lemari. Lemari zaman dulu, nah lihat. Nah, atapnya tuh ada lukisan Bung Karno. Ya, Om Opa. Nah, kita lihat kasurnya. Nah, itu juga dibilang mohon tidak diduduki. Jadi nggak boleh tuh numpang-numpang istirahat di situ. Tempat bersejarah ya Oma Opa. Nah, itu kedua kamar. Jadi satu malam Bung Karno dan Bung Hatta bersama dengan keluarga serta rombongan pemuda-pemudi berada di tempat ini untuk mengupayakan proses kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Semalam mereka ada di sini ya Oma Opa. Nah, itu kamarnya ruang tengah. Jadi kamarnya kiri kanan, di tengah-tengah ada ruang keluarga ya Oma Opa. Nah, kalau lihat ke situ ada ruang tengah tuh, cuma kita nggak bisa masuk dapur segala ya, ada di situ. Nah, ini ya menjadi bagian dari rumah sejarah kita. Sekarang kita ke depan lagi ya, Oma Opa. Ramainya hari Minggu. Oh, ya Oma Opa nih, Pak Suhana bilang, Pak Hasan, Pak Hasan. Pak, biasanya ada yang datang Pak, tamu-tamu. Tiap hari ada datang. Tiap hari. Iya. Oh, ramenya? Ramenya hari Sabtu, Minggu, Senin. Ramenya. Sabtu, Minggu, Senin Iya. ramenya. Wah, ramenya sama pendeta kali Senin soalnya hari libur pendeta pada datang. Ya. Buku tamu segitu tebalnya nih. Wah, kalau iya. bisa masuk ada buku tamu. Wah. Udah isi berapa presiden yang datang ke sini, berapa anggota-anggota pejabat-pejabat. Ya. Wah, tuh Cuman kita nggak bisa masuk. Pak Hasan kan biasa bersih-bersih di sini. Iya. Ketemu dengan banyak tamu dong, Pak. Ya banyak. Wah, ada artis nggak, Pak? Artis belum pernah lihat kalau yang dari misalnya keluar dari gereja atau misalnya Ya. dari Kalimantan, Ya. Riau, Oh. gereja mana tidak tahu. Semua juga ada itu. Orang-orang dari luar pulau juga Ya, pada dari luar datang. pulau. Ya, banyak kan dari luar pulau dah. Ya banyak kan ya kalau yang ini kalau sendiri yang saya ngobrol itu dari gereja ada. Paling kalau gereja ya yang saya tanya Pak yuk, saya jawabnya berapa GKI gereja banyak sih Bu. Banyak ya. Iya banyak nggak jadi nggak ngerti juga sih. Saking banyaknya ya Pak yang datang ya. Pak Hasan, Pak Jokowi macam udah pernah ke situ belum? Yang dari Palembang. Oh, ada yang nanya nih, Pak Jokowi pernah ke sini nggak Pak? Belum pernah waktu gubernur udah pernah. Tapi jadi presiden belum pernah. Oh, waktu Pak Jokowi jadi gubernur pernah ke sini, tapi waktu presiden belum pernah. Nanti mungkin kalau Pak Jokowi ke sini jadi datang ke sini, kita lagi tur beneran ke sini ketemu kali ya, Oma Opa. Semoga pandeminya cepat selesai. Nah, adakah Oma Opa yang mau nanya mungkin atau justru Oma Opa yang tahu nih tentang rumah sejarah ini? Silakan boleh ngomong langsung atau boleh di chat ya, boleh diketik. Ya, Oma Opa ada yang mau nanya.
Ya, tanyain. Untuk penambahan. Ya, belum ada ya. Nah, coba aku mau ngobrol lagi Novita sama mau nanya Bu Novita. Bu, Ya, Bu. kalau ke sana kena tiket masuk nggak Bu? Oh, ada tiket masuk nanya Mas ya, sama Cicit ya kali ya? Nggak ada masuk. Oh, nggak ada ya. Bu, mau nanya nih, kalau masuk ke dalam biasa ada tiket? Nggak ada. Oh, Ya, kebersihan aja setelah. ya jadi uang kebersihan aja Oma Opa ya. Jadi tidak ada harga tiket serelanya begitu ya. Jadi berapa aja buat merawat rumah ini gitu ya. Sama ini Ada Bu yang mau Novita, Ya, Bu. biayanya dari mana untuk perawatan Bu? Kalau cuma Wow. ngandelin dari sana. Biaya buat perawatan rumah ini dari mana nih Bu? Pribadi ya. Jawabnya sampai sungkan tuh yang punya rumah mau jawab. Ini kan rumah sejarah, tapi biaya perawatannya pribadi. Nggak boleh dirombak ini rumahnya. Ini rumahnya nggak boleh dirombak karena rumah sejarah. Heritage ya, rumah heritage nggak boleh dirombak tapi dirawat oleh pribadi, oleh keluarga. Aja tuh yang berapin boleh bagian belakangnya rumah ini. Bagian belakangnya aja yang di gitu dirubah-rubah. Oh, bagian belakang boleh di. Oh, kalau bagian belakang boleh dirubah Oma Opa. Pribadi kan. Yang depannya nggak boleh. Yang di belakang udah nggak asli sih. Udah mati ya. Oh, yang di belakang udah nggak asli Oma Opa, yang depan aja masih yang dipertahankan dan tidak boleh dirubah-rubah yang bagian depan. Ada berapa kamar ya Bu ya di sini ya? Yang asli dulu 2. Sekarang mau jadi ke belakang ya, mau belakang semua. Yang asli? Yang asli cuma 2. Kedua itu. Yang kamar Pak Kano, kamar Bung Hatta itu asli nggak boleh dirubah. Oh. Yang ke belakang tetap keluarga itu jadi dirubah lah. Oh, jadi kalau di kamar yang utama ini ada 2 kamar. Kamar yang dulu buat Bung Karno sama Bung Hatta dan itu nggak boleh dirombak karena asli. Tapi yang bagian belakang tuh rumah keluarga gitu ya. Jadi perlu direnovasi kalau bocor-bocor. Bocor tetap perlu direnovasi. Nah, kita lihat nih Oma Opa ya tadi tulisannya ada lambang Garuda juga. Ya, ada lambang Garuda juga di situ ya. Nah, di sini tempat rumah sejarah sebutannya ya, rumah sejarah ya Oma Opa. Nah, Oma Opa sekalian, ya, itu yang menjadi bagian tur kita di hari ini Oma Opa. Sudah tadi saya ke GKI Rengas Dengklok, ketemu sama Pak Natwa Tafib dan Pak Suhana Ketua Lansia. Juga tadi kita sudah ke pabrik semprong untuk melihat prosesnya. Juga ketemu dengan Oma Chandra ya. Usianya tadi 80 berapa? 4 tahun ya Chandra, tapi masih semangat untuk bantu jualan. Juga tadi ketemu dengan Pak Hasan, anggota paduan suara di gereja ya yang biasa bersih-bersih di sini. Dan kita sudah berkunjung ke rumah sejarah di tempat ini di GKI Rengas Dengklok. Nah, semoga tur hari ini dapat menambah wawasan Oma Opa sekalian. Semoga Oma Opa semua semangat terus di hari ini seperti orang-orang yang sudah kita temui di sini, Pak Suhana, Oma Chandra, Pak Hasan, Bu Iin, dan semua yang berusia lanjut tapi tetap melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Nah, Oma Opa sekalian, saya mau menutup virtual tour ini dengan kita berdoa bersama-sama. Ya. Ya, mari kita berdoa. Saya sepadan, berdoa sini. Sini berdoa sini. Ini dipegangin tadi nyerane itu di tiang lah. Nah, dia nyerang di tiang. Baik, Oma Opa, kita menaikkan doa kita ya. Kita berdoa syafaat sekalian ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami dapat
bersama-sama, bersekutu, bertemu secara langsung maupun secara online satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk GKI Rengas Dengklok di dalam setiap kegiatan dan pelayanan yang dijalani. Tuhan berkati Pendeta Sosam, juga Penatua Tafib bersama dengan seluruh penatua yang lain, juga Komisi Lansia yang ada di GKI Rengas Dengklok. Melalui pelayanan mereka, banyak hal yang terus menjadi baik adanya. Kami berdoa untuk juga keluarga dari Oma Chandrawati. Tuhan berkati agar ada sukacita dan usahanya bisa berjalan baik. Oma Chandra juga bisa sehat ya Tuhan. Jika saat ini sedang kurang baik kondisinya, Tuhan sehatkan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa juga untuk Pak Hasan, Tuhan berkati di dalam setiap juga kehidupan sehari-hari di tempat ini. Biarlah Pak Hasan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tuhan berkati juga untuk keluarga besar Rumah Sejarah di tempat ini yang sudah berperan penting di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Tuhan berkati keluarga di tempat ini, Bu Iin bersama dengan seluruh keluarga besar. Dan kami berdoa untuk keluarga di tempat ini yang sedang sakit, yang sedang dibawa ke rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Dalam semua proses perawatannya, kiranya juga bisa berjalan dengan sempurna. Tuhan, Kau juga memberkati persekutuan kami pada saat ini. Juga Tuhan sembuhkan saudara-saudari kami di GKI Gading Indah yang juga sedang sakit ya Tuhan. Mereka yang mungkin sedang lemah tubuh, membutuhkan perawatan. Tuhan sembuhkan Oma dan Opa. Dan Tuhan, biarlah kami semua memiliki semangat kami semua tetap berserah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tetap melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Karena selagi kami hidup, kami tahu Tuhan bahwa Engkau memampukan kami berkarya dan melakukan segala yang terbaik untuk kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan agar bangsa dan negara kami bisa terus kuat menghadapi COVID ini. Dan biarlah Tuhan berkati pemerintah pusat dan daerah di kota-kota besar maupun di desa-desa sampai ke pelosok. Agar kami semua sehat, kuat, dan bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama. Tuhan, kami membawa doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati Komisi Lansia GKI Gading Indah, juga Komisi Lansia GKI Rengas Dengklok di dalam pelayanan Pak Suhana. Banyak hal yang terus baik dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat bagi Pak Suhana serta seluruh teman-teman Komisi Lansia yang ada di tempat ini. Kami menaikkan doa kami karena kami percaya Tuhan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Oma Opa sekalian, ya kita mau lanjut acaranya balik ke Ibu Tria di GKI Gading Indah. Silahkan Bu Tria. Terima kasih Bu Novita sudah membantu kita dalam virtual tour dan teman-teman yang di Rengas Dengklok. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai virtualnya, tapi ibadah kita belum selesai ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara, bisa ditransfer ataupun dimasukkan amplop ya, amplop persembahan. Nanti kalau kita ketemu atau sudah onsite, kita bisa masukkan di dalam lumbung atau di dalam kantong persembahan. Juga bisa ditransfer. Mungkin kalau oma-oma belum bisa transfer, bisa minta tolong cucu, anak ya untuk mentransfer persembahan yang oma-oma akan berikan. Baik, kita juga akan menyanyikan untuk membawa persembahan ini, kita akan menyanyikan satu lagu, tidak pakai musik juga, lagunya umum dan oma-oma pasti bisa ya, karena kita sudah senang ya hari ini ya. Masih ingat lagu Happy ya ya ya,
happy ye. Ya, usia kita lansia kita tetap anak Tuhan. Usia kita muda kita tetap Tuhan. Jadi kita terus menyanyikan pujian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyi, boleh sambil bertepuk tangan ya. Karena lagunya juga gembira, kita tetap harus gembira. 1, 2, 3. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Liana Ibrahim. Silakan Ibu Liana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau siang hari ini kami mengucap syukur, kami telah mengikuti persekutuan lansia dari mula sampai akhirnya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan ini yang asalnya daripadamu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Liana. Baik Oma Opa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyi lagi ya satu pujian ya. Masih ingat kan lagu Ku jatuh cinta padanya. Hafal semuanya? Hafal dong ya. Yuk, sekali lagi sebelum Bu Novita menutup dengan doa dan berkat, kita nyanyikan lagu pujian Ku jatuh cinta padanya. 2, 3. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Sekali lagi, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ya, baik Bu Novita, boleh ditutup ibadah kita dengan doa penutup dan berkat bagi kita semuanya. Atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, Oma Opa. Jadi acara virtual tour hari ini semoga menjadi inspirasi buat Oma Opa bahwa kita masih terus dipercaya Tuhan dan kita pasti mampu melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, Oma Opa, bagi Oma Opa yang juga ingin terlibat di hari ini di dalam membantu mengembangkan GKI Rengas Dengklok, Oma Opa nanti kita bisa bantu dengan cara penggalangan dana buat gereja. Cara penggalangan dananya adalah dengan jualan. Nah, tadi kita sudah lihat semprong, lalu juga di daerah sini tuh ada rengginang, ya Bu Tria ya, ada semprong, ada rengginang, lalu ada kerupuk udang, telur asin Bu Novita, telur asin. Oh, telur asin. Nah ada telur asin. Bentar. Juga ada beras.
Ya, jadi ada telur asin, ada rengginang, lalu ada Semprong, kerupuk udang. semprong, tadi kerupuk udang. Jadi ada 4 itu ya Oma Opa, ada 4 bagian yang nanti akan kita bantu untuk berjualan. Ya, nanti Ibu Tia akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Ada 4 barang yang bisa Oma Opa bantu untuk jualan. Jualannya kemana? Oma Opa bisa beli atau Oma Opa bisa bantu tawar-tawarin ke yang lain. Ya, bantu tawarin ke yang lain, nanti dana dari hasil penjualan itu kita akan persembahkan buat GKI Rengas Dengklok. Oke, Oma Opa. Oke, baik ya Oma Opa. Ya, kita mau tutup ibadah kita Oma Opa. Ya, oke, baik. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menguatkan dan menyertai kehidupan Oma Opa sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sebelum kita bubar, banyak pengumuman juga. Om Opa, kita foto dulu kali ya Bu Novita. Sayang nih. Iya, yuk kita foto dulu deh. Kita foto. Ayo dibuka videonya. Nih. Terus saya ditawarin peye nih. Boleh dong. Sama peye. Foto sama peye. Foto sama peye ya. Ayo kita mau foto. Udah. Kami fotonya gini kali ya pas karena masuk ya. Ya ayo. Bu, udah? Siap? Senyum-senyum ya. Karena saya nggak tahu juga nih halamannya. Beda-beda. Ayo. Pak Hasan, foto Pak. Aku panggil dulu. Iya, iya. Oke, Bu. Panas. Waduh. Panas-panas. Lagi ngadem. Enak habis ini minum es Benar kelapa ya, Bu. muda Ya, ya. Kita minum es. Kami ngatur posisi. Oke, biar Bawa uang yang banyak. Ada Oma Lydia, orang Rengas Dengklok. Halo Oma Lydia. Udah Bu Nov? Ibu itu juga kan. Ibu siapa? Ibu Anita, Ibu Rengas Dengklok kan, Ibu Arani. Cuman kan Ibu Anita nggak ada di sini, lansia. Ada Oma. Bu Tria, kami siap. Oke, siap senyum-senyum. Siap. 1, 2, 3, sebentar. Sebentar ya. Udah Bu, sebentar. Ya sudah. Halaman pertama Bu, jangan dulu Bu, karena nggak tahu halamannya. Oke. Terus. Upamu besar di sorga. Sebentar. Tangannya turun lagi nih pedal. Ada jempol. Oke. Halaman 2 yang udah nggak ada Bu Novita. Tunggu. Bu Novita boleh turun lagi ya. Tunggu. Senyum lagi. Ada Bu Suryanti dan kawan-kawan. Oke, sebentar. Apa itu? Halaman 3. Wah, lumayan banyak nih hari ini foto-foto kita nih. Luar biasa. Halaman 3 itu ada, sebentar. Ada Ibu Vince. Mari kita foto.
Senyum yang cantik. Sip, yes. Oke, ibu-ibu jangan berlalu ya. Ini pengumumannya banyak banget, terutama dalam bulan keluarga ini. Besok karena terakhir hari Sabtu banyak kegiatan, yaitu kita akan live dengan kegiatannya banyak tuh. Ada Together with Me ya, Together with Me. Together with Me itu kita lomba masak dengan menggunakan mie, baik itu kuitiau, bihun, soun ya, mie, pokoknya berupa mie. Nah, itu oma opa boleh bikin mungkin pagi ya, difoto ya. Nanti ada pemenangnya, difoto dengan 2 gaya, satu dari atas, satu dari samping. Nanti dikirimkan ke Ibu Anita. Ada nomor teleponnya ya, nanti kita share juga. Kemudian nanti akan kita makan bersama-sama lewat via Zoom di acara yang live ya, jam 4. Kemudian ada behind the scene ya, untuk para pendeta nih. Kita pengen tahu nih dapurnya pendeta. Kalau di mimbar kan, wah pendeta keren, wangi gitu ya. Tapi kita lihat aslinya tadi. Kalau ada kita lihat videonya Pak Stira, sama Bu Gebi tuh ternyata lempar-lemparan roti juga ya gitu ya. Jadi kita mau lihat bagaimana kehidupan pendeta di belakang layar. Kemudian terakhir ada acara live musik ya bulan ini ya. Ada live musik. Nanti kita sama-sama menikmati itu. Terus ada ibadah perwil gabungan ya. Perwil gabungannya itu. Ya, perwil gabungannya isinya itu. Oke. Baik Oma Opa. Nah, untuk pengumuman yang hari ini, yang tadi Bu Novita sudah sampaikan, kita, Oma Opa, walaupun dalam usia lanjut, kita akan tetap melayani sesama kita ya, seperti Oma Chandra tadi ya, masih tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi jangan kita merasa sudah tua, nggak bisa apa-apa ya, ternyata bisa gitu ya. Mungkin tidak dengan tenaga, tetapi dengan jempol kita bisa loh, kita membantu sesama kita ya, lewat sosial media. Kita share nih, jadi produk-produk yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Novita ya, kita membantu di sana, jemaat di sana dengan membantu menawarkan produk-produk mereka. Nanti brosurnya saya akan share di grup grup lansia, atau kalau mau yang japri minta japri dong Bu Tria gitu. Saya mau menawarkan ke teman-teman senam, boleh. Saya mau menawarkan ke komunitas saudara-saudara saya di grup chat keluarga. Boleh. Jadi yang menawarkan bukan pengurus. Jadi oma-oma ambil bagian untuk membantu sesama kita di Rengas Dengklok dengan membantu menawarkan produk-produk mereka ya. Nanti bagaimana caranya? Kalau sudah oma sudah mendaftar, nanti oma-oma boleh kasih nama ke kami ya, ke saya dan ke Bulani. Dan nanti uangnya ditransfer. Jadi ditransfer dulu uangnya, baru barangnya datang ya, supaya memudahkan kita juga ya. Takutnya ada yang lupa ya. Kan kita niatnya membantu. Jadi oma opa kalau ada yang pesan ditransfer dulu uangnya, baru nanti kita sampaikan barangnya ya. Nanti daftarnya ke saya. Jadi oma-oma misalnya Tria, ini loh dari saya yang mau mendaftar ada 10 orang ya. Ini aja paketnya apa aja, nanti saya dan Bulani yang mencatatnya semuanya itu. Untuk transfer nanti kita kasih nomor rekening Ibu Yanti, memang bendahara pengurus lansia. Jadi opa, ayo kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Rengas Dengklok dengan mendukung produksi-produksi mereka, dan kita juga tetap bisa melayani dengan apa yang kita mampukan, dengan jempol aja kok, bukan dengan tenaga harus keluar rumah, enggak. Hanya dengan jempol sekali pencet kita bisa forward ya, membantu pelayanan di Rengas Dengklok. Ada yang mau ditanyakan Oma Opa? Tria, kalau memang mau nyumbang lebih nilainya juga boleh. Oh ya, nah nanti di brosur ada harganya kan, Oma misalnya rengginang 1 kantong 20.000, tapi Oma Opa pengen bayar 50.000, oh kita terima gitu ya, misalnya 1 gitu ya, boleh kok, jadi bayar lebih juga boleh. Saya mau beli semprong misalnya harganya 35.000, saya belinya sih 1, tapi saya mau nyumbangnya untuk 4 semprong, oh boleh, jadi lebih boleh ya, kurang jangan
karena kita mau membantu ya. Lebih boleh, kurang jangan. Jadi ayo Oma bantu kita jualan karena waktunya hanya 3 hari. Terakhir terakhir pembelian itu tanggal 1 November supaya bisa kita kirimkan ya. Jadi yang jauh bagaimana Bu? Oh bisa kita kirimkan via JNE ya. Kita kirimkan via JNE atau Tiki, pokoknya bisa kirim kemana saja ke seluruh Indonesia. Kalau tadi Bu Mary bilang bisa kirim ke Hong Kong, apalagi ke Indonesia gitu ya. Ayo Oma Opa kita bergerak membantu sesama kita yang ada di Rengas Dengklok. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hari ini langsung saya share ya Oma jualannya ya. Langsung Oma Opa langsung share ke cucu. Ayo tolong dibantu gitu ya. Langsung jempolnya main, tapi makan siang dulu. Jangan sampai lupa share itu lupa makan siang.